Bang Jutek, yang kami tahu adalah salah satu pernyataan Bang Jutek mendengarkan ataupun juga melihat tadi keputusan dari MA mengatakan ini tragedi, walaupun bukan kiamat. Bisa dijelaskan, Bang? Ya, jadi Mbak Putri, hari ini memang kami cukup kaget mendengar putusan Mahkamah Agung. Di luar prediksi kami, di luar ekspektasi kami, di luar nalar pemikiran kami. Karena secara hukum menurut kami, secara formil, baik itu kekhilafan, baik itu novum, baik itu pertentangan keputusan ya satu dengan yang lain, kami hadirkan, kami jelaskan secara gamblang dan sistematis dalam penjelasan di dalam PK. Rupanya hakim berpendapat lain, ya kami cukup tugas berat tadi menenangkan keluarga, menenangkan, kami berkunjung ke lapas, kami berkunjung menenangkan para 7 terpidana. Ketika kami datang mereka sudah tampak pasrah, tampak tidak berdaya. Ya, kemudian mereka sudah frustasi. Kami coba PK, terpidana kasus Vina hari ini. Pengacara Farhad Abbas mengatakan, Elza Sharif dilarikan ke rumah sakit karena penyakit jantung. Saat ini, pengacara Rudiana itu tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Elza dikabarkan bahwa masih banyak terbuka upaya hukum lain yang bisa kita lakukan. Jantung, ditulis Farhad Abbas melalui pesan singkat, Minggu, 15 Desember 2024. Farhad menyebut Elza Sharif terkena serangan jantung pada Jumat, dan seterusnya. Di luar itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Mungkin dalam waktu dekat kita mohon mungkin akan audiensi dengan Bapak Kapolri, dengan juga audiensi. Menurut Farhad, Elza sebelumnya tampak sehat dan tidak menunjukkan gejala apapun. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Elza Sharif terkena serangan jantung. Dengan Menko Polkam dan juga sampai kepada Bapak Presiden mungkin kami akan minta audiensi, minta petunjuk ya, kira-kira apa yang harus kami lakukan dengan fakta. Keluarga 7 terpidana kasus Vina memberikan pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan setelah nobar putusan Mahkamah Agung, MA, yang menolak permohonan para terpidana. Perwakilan dalam persidangan, satu, bahwa mereka dituduh membunuh, kami menghadirkan fakta bahwa tidak ada terjadi pembunuhan. Di mana tidak terjadi ada pembunuhan itu adalah bahwa dalam visum yang dihadirkan, yang didakwakan mereka ditusuk, itu tidak ada bekas tusuk, bajunya pun utuh, luka seperti goresan. Keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon berkumpul dan membuat pernyataan resmi yang ditujukan Prabowo Subianto. Itu kami sudah coba hadirkan lewat ahli dokter forensik dan juga fakta yang ada. Kemudian ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan. Itu tentu sesuatu yang baru kan secara materi ya. Ini tapi tidak menjadi pertimbangan. Kami akan baca nanti apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Hal yang lain adalah ada bukti forensik. Nah, ekstraksi dari handphone percakapan Vina dan ungkap alasan Mahkamah Agung, MA, tolak permohonan PK terpidana kasus temennya ya, Widi, ya, bahwa itu juga ya Widi ya itu adalah juga bukti otentik novum. Kalau itu bukan novum apa namanya? Karena itu belum pernah dihadirkan. 2 minggu kami menahan ahli untuk mengekstraknya dan juga banyak hal yang lain bahwa mereka ini dilanggar haknya secara HAM ya, yaitu Yanto. PK bisa diajukan apabila terdapat kekeliruan hakim dalam memutus, yaitu lembaga Komnas HAM ya dan juga lembaga LPSK yang menyatakan dugaan penyiksaan itu adanya hasil verifikasi mereka, hasil penyelidikan mereka, penelusuran mereka ya. Kalau itu dilakukan itu udah jelas. Kalau dalam penyidikan saja melanggar hak, apa yang dihasilkan tentu itu melanggar KUHP kita, apalagi mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum di awal. Dari tanggal pemeriksaan kami sudah hadirkan, kami sudah buktikan, tapi rupanya ya sampai hari ini semua itu tidak dipertimbangkan, dianggap bukan novum, dianggap bukan kekhilafan. Sharif dilarikan ke rumah sakit karena penyakit jantung. Saat ini, pengacara Rudiana itu tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam, Kebonjeruk, pesan singkat, Minggu, 15 Desember 2024.
Farhad menyebut Elza Sharif terkena serangan jantung pada Jumat, 13 Desember 2024. Menurut Farhad, Elza sebelumnya tampak sehat dan tidak menunjukkan gejala apapun. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Elza Sharif terkena serangan jantung. Keluarga 7 terpidana kasus Vina memberikan pesan. Pernah diajukan tapi tidak dipertimbangkan, atau benar sama sekali baru ya, sama sekali baru itu berarti tidak pernah diajukan sama sekali. Nah ini kan juga harus punya kesamaan sikap dan pandangan, Mbak Putri. Jangan-jangan karena tidak ada pernyataan tegas dan pasti mengenai. Keluarga terpidana langsung menangis sekaligus terpukul karena permohonan ditolak. Setelah nobar putusan MA selesai, keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon berkumpul dan membuat pernyataan resmi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Diketahui sebelumnya, ayah terpidana Rivaldi, Asep Kusnadi menangis histeris setelah putusan MA dibacakan. Dia mengaku tidak percaya dengan hukum di Indonesia dan menuding MA jahat karena putranya tidak dibebaskan. Sementara itu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon memastikan akan melakukan upaya hukum lebih lanjut. Jutek Bongso, perwakilan tim kuasa hukum terpidana kasus Vina mengatakan, pihaknya akan segera mempelajari salinan putusan MA. Terungkap alasan Mahkamah Agung, MA, tolak permohonan PK terpidana kasus Vina Cirebon. Hal itu disampaikan oleh juru bicara MA, Hakim Agung Yanto di Media Center pada hari ini, Senin, 16 Desember. Peninjauan kembali PK dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon adalah putusan yang ngawur. Dia membantah terkait alasan MA tidak mengabulkan permohonan PK karena tidak ada bukti baru. Selain itu, Susno juga tidak setuju dengan alasan MA bahwa dalam menyidangkan kasus ini tak ada khilafan. Susno menilai dalam sidang PK yang sudah digelar di Pengadilan Negeri PN Cirebon, pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki tidak terbukti dilakukan oleh 7 terpidana. Susno membeberkan beberapa hal yang membuat kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah akibat pembunuhan seperti alat bukti yang tidak memadai, tak adanya saksi, hingga tidak ada bukti forensik. Kendati demikian, Susno tetap menghormati putusan penolakan PK dari MA meski menurutnya tidak benar. Sehingga kata Susno, jika kubu para terpidana masih merasa tidak terima dengan putusan PK tersebut, maka bisa mengajukan PK lagi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Alat bukti. Jadi jelas ini, ditambah yang lain lagi, kelalaian itu ada. Sangat banyak lalai hakimnya. Entah lalai, entah hilap, entah karena bodohnya, kita nggak jelas. Kemudian, di dalam penolakan Mahkamah Agung, hakim ketuanya mengatakan tidak ada nopum. Nah ini yang lebih gila lagi. Tidak ada nopum apa? Chart itu alat bukti. Chart yang ada di HP, percakapan di HP itu alat bukti forensik yang baru ditemukan, yang tidak digunakan pada tahap awal, tapi akan digunakan untuk pada tahap PK. Ini sudah satu nopumnya. Belum nopum berikut berupa ditemukan daging manusia yang ada di skrup lampu penerangan, itu nopum juga. Kemudian apalagi nopum, alat bukti yang menyatakan bahwa perkara ini adalah kecelakaan banyak sekali. Saksi yang ditemukan oleh Kang Didi Mulyadi itu puluhan ya, baik yang ditemukan di Jogja maupun yang datang sendiri dan yang menyatakan bahwa betul dia melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Itu bukan nopum apa lagi. Nopum itu apa sih? Nopum itu adalah alat bukti baru. Nah, masih banyak lagi berupa keterangan ahli forensik yang mengadakan analisa terhadap percakapan di dalam percakapan chat pada HP yang membuktikan betul itu HP Vina, betul itu HP Widya, betul itu jamnya jam segitu, semua terungkap di persidangan. Nah, kok katanya nggak ada alat bukti baru? Nah ini kan menurut saya gila. Boleh saja saya tidak sependapat dengan hakim. Belum tentu hakim itu benar, walaupun dia hakim Mahkamah Agung. Dia sekian tahun jadi hakim.
Ya saya juga 36 tahun loh jadi penyidik. Kemudian sambil ngajar juga tentang ilmu hukum. Dan pengalaman saya menganalisa itu ya, wah ini ngawur. Tapi karena ini sudah divonis ya maka vonisnya ya sah. Vonisnya sah tapi belum tentu benar. Jangan dikatakan benar, makanya diberi kesempatan oleh hukum acara kita untuk melawan putusan itu kalau kita tidak terima. Undang-undang mengizinkan untuk melawan. Bagaimana caranya? Kalau putusan pertama, cara melawannya dengan banding, itu menolaknya. Putusan tingkat kedua, cara melawannya dengan apa? Kasasi. Kasasi sudah selesai, cara melawannya apa? Dengan PK. PK pun kita tidak terima, maka cara melawannya adalah dengan PK lagi. Karena PK tidak dibatasi. Nah, kenapa PK tidak dibatasi? Khawatirnya kalau ketemu hakim-hakim yang kayak gini. Yang kayak gini. Dia tidak melihat materi perkaranya apa. Dia hanya mengatakan putusan pertimbangannya yang dibacakan oleh juru bicara Mahkamah Agung, dikatakan ditolak karena satu, tidak ditemukan kehilafan hakim. Nah, dia hanya ngomong gitu aja. Tapi tidak dijelaskan, tidak ditemukan kehilafan atau kesalahan atau kealpaan hakim itu bagaimana? Kok langsung statementnya kayak gitu? Enak benar gitu. Yang tidak hilaf itu dalam segi apa? Buktinya bahwa itu tidak hilaf, buktinya bahwa tidak benar itu apa? Nah, dari penasihat hukum sudah mengatakan bahwa kehilafan hakim itu tidak ada penasihat hukum. Peradilan anaknya dilanggar. Kemudian alat bukti yang sudah ditemukan, alat bukti forensik sudah ditemukan tapi tidak digunakan. Itu kan kehilafan semua. Lah, kalau misalnya hakim mengatakan tidak ditemukan kehilafan, harus dibantah. Kehilafan yang sudah ditemukan oleh penasihat hukum ini apa? Bantah dulu, jangan langsung tidak ditemukan kehilafan. Nah, ini kan model bakul bakso namanya. Orang akhirnya tidak percaya sama Mahkamah Agung. Yang kedua, dia katakan tidak ada nupum. Nah, harus dibantah apa yang diajukan oleh penasihat hukum, apa yang diajukan oleh hakim pada saat sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, ada banyak sekali nupum. Berupa bukti forensik, berupa saksi ahli, berupa saksi mata yang melihat langsung peristiwa itu. Dan ini semua tidak pernah digunakan sebagai alat bukti pada sidang tingkat pertama 2016. Ditemukannya pada tanggal 2024. Hakim harus membantah. Oh, ini bukan nupum. Dan jelaskan kenapa bukan nupum. Kan harus gitu. Jangan hanya ini bukan nupum, tidak ada nupum, tidak ada bukti baru sehingga ini ditolak. Loh, ini manusia. Ingat, 8 anak manusia yang sudah divonis 7 seumur hidup, 1 8 tahun.